Impact Kids. Hai adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Merlin. Jangan bosan-bosan ya. Yuk adik-adik, sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami yakin juga bahwa berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini menjadi bagian kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan bersama-sama firman-Mu, membaca. Tolong supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan melihat gambar background Kak Merlin di belakang ini? Mereka lagi asik ya bermain, adik-adik lagi asik-asiknya bermain. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pergi ke gereja, sahabat Impact Kids di sini pasti semuanya bergereja bukan? Kalau ke sekolah minggu, apa sih yang paling adik-adik kangenin kalau ke gereja? Wah, aku ketemu dengan teman aku di kelas, aku ketemu dengan guru sekolah minggu aku. Atau biar aku mau belajar firman Tuhan. Atau coba nih adik-adik, Kak Merlin mau tanya, apa yang paling kalian rindukan di sekolah? Apalagi kalau libur sekolah, ya libur sekolah. Aku pengen deh masuk sekolah, aku pengen ketemu miss, aku pengen ketemu teman, aku mau bermain-main lagi sama teman-teman aku. Pasti ada ya yang membuat kita kangen pada sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan juga sangat senang loh melihat kita anak-anaknya saling bekerja sama, saling tolong menolong, bergandengan tangan, sukacita terus kalau kita ada di satu kelompok. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita bagaimana seharusnya hidupnya orang Kristen, anak-anak Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah hidup harmoni. Hidup harmoni. Harmoni itu apa, Kak Merlin? Harmoni itu berdasarkan nih dari terjemahan ya, dari arti katanya harmoni itu selaras, sama, seimbang. Ya kan? Seimbang walaupun berbeda-beda, serasi. Pokoknya menyatu satu dengan yang lain, nggak bisa ada bedanya tapi tidak terlihat bahwa itu berbeda. Itu namanya harmoni. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu artinya apa adik-adik? Rukun itu artinya tidak ada pertengkaran, tidak ada sebel-sebelan, tidak ada kesel-keselan, tidak ada marah-marahan ya, tapi semuanya sukacita, baik-baik semuanya. Bahkan senang kalau kamu datang di suatu kelas sekolah minggu misalnya ya. Wah, sukacita orang yang ada di situ. Kamu datang ke sekolah, senang banget orang yang ada di kelas kamu. Nah, itu yang diinginkan Tuhan, bahwa kita itu harus hidup rukun ya. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun, dan ini sangat baik dan indah. Nah, biasanya apa sih yang menghalangi kita adik-adik untuk tidak hidup rukun? Yuk, mari kita buka Alkitab kita di Roma pasal 12 ayat 3-10. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai kasih karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Adik-adik, coba deh perhatikan badan kamu saat ini, tubuh kamu saat ini. Semuanya lengkap bukan? Dari bagian kepala, badan sampai ke bawah ya. Itu bagus bukan? Coba kalau kita nggak punya tangan satu, agak ada yang aneh ya. Coba kalau kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa bicara, nggak ada mulut nih, atau nggak ada telinga, ya. Tetapi ternyata kita itu hidupnya harusnya sama seperti tubuh kita, ya. Berbeda-beda, tugasnya beda-beda, tetapi tetap satu. Sama kalau kita adik-adik sahabat Impact Kids di sekolah, mungkin kamu ada yang tidak bisa jago matematika, ada yang tidak terlalu pintar komputer, ada yang tidak terlalu pandai berbahasa Inggris misalnya, tetapi kamu punya teman yang lebih pintar, kamu bisa minta tolong ajarin. Tapi nggak boleh nyontek loh ya, kan kita mau hidup harmoni, kata Kak Merlin, kita mau sehati sepikir harmoni bareng-bareng. Tapi masa aku nyontek dikit nggak boleh? Bukan itu ya, menyontek itu sudah mencuri adik-adik, dosa. Tetapi kita bisa belajar kepada teman kita yang lebih jago ya. Dan kita kalau jago jangan egois, jangan bilang enggak belajar aja sendiri, suruh kamu nggak bisa ya kan. Nah itulah makanya kita harus hidup harmoni sama seperti yang di atas ini ya. Mereka bareng-bareng ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya lebih coklat, ada yang rambutnya lebih putih, sedikit pirang-pirang, tapi mereka main bareng tuh ya kan. Nggak ada yang kamu nggak mau, aku nggak mau temenan sama kamu, rambutnya kriwil-kriwil, nggak suka. Atau ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam sawo matang, tapi semuanya bermain. Nah itulah namanya harmoni. Jadi ayo nih adik-adik sahabat Impact Kids, siapa yang masih suka milih-milih teman, siapa yang masih aku mau bertemannya sama ini, aku mau sama dia, aku nggak mau sama kamu, aku nggak mau sama dia, ayo. Nah mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus hidup harmoni, hidup rukun, karena di mata Tuhan itu sungguh baik dan indah. Sudah baik, indah pula. Wah, pasti menyenangkan sekali kalau kita hidup di lingkungan itu ya adik-adik ya. Kita punya teman yang tidak saling sebel-sebelan, kesel-keselan ya, tapi semuanya saling mengasihi. Dan yang bisa membuat kita seperti itu adalah kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi yuk adik-adik, kalau kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, pasti kasihnya Tuhan itu akan terpancar keluar melalui kehidupan kita setiap hari. Oke? Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh hidup rukun, hidup indah, hidup baik, hidup bersama dengan teman-teman kami. Tolong kami supaya kami tidak egois, kami tidak mau menang sendiri, kami bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang rendah teman-teman kami. Mungkin ada yang tidak bisa di pelajaran tertentu, atau mungkin saya memiliki keterampilan yang lebih daripada teman-teman saya. Saya mohon Tuhan supaya kami tidak menjadi anak Tuhan yang egois. Tolong kami Tuhan supaya kami terus menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jangan lupa hari ini untuk hidup rukun. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya adik-adik. Dadah. Impact Kids.